Abi pun, namo budayo dan salam kebajikan. Jumpa kembali bersama saya dalam seri menyusuri ingatan Lampung. Sahabat-sahabat kreatif, sahabat-sahabat John, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa ada dalam keadaan sehat, bahagia, penuh imajinasi, dan daya kreativitas yang luar biasa. Pada kesempatan ini, kita akan menyusuri sungai Waitulungnago dan membicarakan mitologi naga dalam kebudayaan Tubaba maupun Lampung pada umumnya. Sungai Waitulungnago ini hulunya ada di Uluan Nugik dan mengalir ke atas ke puncak gunung, ke Gunung Batin, lalu ke Sungai Tulang Bawang dan bermuara ke Laut Jawa. Nah, panjangnya dari Uluan sampai ke Gunung Batin itu sekitar 45 km dari bawah ke atas. Waitulungnago ini salah satu sungai kecil dari 15 sungai kecil lainnya yang ada di Tubaba. Selain sungai kecil, di Tubaba ini juga ada 3 sungai besar, yaitu Sungai Wai Kiri, Sungai Wai Kanan, dan Sungai Tulang Bawang. Nah, kita ngobrolnya mungkin sambil jalan-jalan saja. Hulu Sungai Waitulungnago ini berada di Uluan Nugik. Uluan Nugik itu salah satu kawasan budaya yang luasnya sekitar 1.800 hektar. Salah satu situs kebudayaan lama, peradaban lama yang dulu hilang ketika letusan Gunung Krakato pada tahun 18-an, abad 18. Krakatau Purba. Nah, kawasan Uluan Nugik ini dijaga oleh makhluk mitologi Bunian. Dari sini, kawasan Uluan Nugik itu kalau dipanjangin, panjangnya sekitar 20 km, kurang lebih mungkin sampai ke Lasengok. Lasengok itu juga salah satu sisa kebudayaan Uluan Nugik. Las artinya hutan, sengok larangan. Nah, di Lasengok itu ada batu-batu yang bentuknya seperti gugusan bintang Orion, yang bila dilihat dari manapun dia akan terlihat seperti gerbangnya bumi selatan. Tapi untuk membicarakan lebih jauh, lebih detail tentang Lasengok, mungkin di sesi yang lain. Maupun untuk membicarakan lebih detail tentang kebudayaan Uluan Nugik, mungkin juga di sesi yang lain. Di sebelah barat Sungai Waitulungnago ini ada patung
Nago dua bersanding. Jadi dulunya eh, Tulung Nago ini sangat luas, ke sana juga sangat luas. Dia setengahnya dari Uluwanugi. Tulung itu artinya rawa dalam bahasa Lampung. Ada juga yang bilang Tulung itu sungai. Nah, dulu menurut kisah-kisah lisan, di sini ini di tulang bawang ini, di tulang bawang di Tubaba ada 2 ekor naga hidup. Kubangan naganya, jejaknya, kemudian pada tahun 1900-an itu namanya berubah jadi Rawa Kebo. Nah, ketika naganya tidak ada dan ada sisa kubangannya, kemudian kubangannya itu disebut Rawa Kebo. Itu di abad ke-19 setelah ada transmigrasi. Dulu ada banyak kebo di situ sehingga disebut Rawa Kebo. Tapi sebelum Rawa Kebo, dulu itu ada Wai Tulung Nago itu. Jadi sampai ke sana juga. Nah, makanya jejak tempat kubangan naga itu kemudian dibangunlah patung dua naga bersanding, patung dua naga bersanding. Saya masih berada di Sungai Wai Tulung Nago. Di belakang saya kita lihat airnya sedikit agak keruh karena di sana, di ujung sana ada penggalian tanah gitu. Nah, kalau kita ingin sampai ke mata airnya, ke hulunya, mungkin dari Uluwanugik itu sekitar 2 km lagi. Ini saya 1 km dari Uluwanugik. Dulunya sungai ini dipercaya menurut sasar lisan sebagai jalur perlintasan naga. Nah, sebagaimana dalam kisah-kisah sasar lisan, sebagian besar orang Lampung juga percaya bahwa leluhurnya adalah seekor naga. Jadi kisahnya itu ada seekor naga yang terbang ke Sumatera, ke utara Sumatera, lalu singgah di atas gunung, lalu naga itu menetaskan telur, dan telur-telur itu setiap telurnya jadi satu marga. Selain itu, kita juga bisa lihat bahwa persebaran marga-marga itu menyusuri atau menyebar di sungai-sungai, di sekitar sungai, di sekitar air. Makanya banyak marga yang awalannya atau buai, selalu diawali kata buai. Misalnya kalau di sini buai bulan, misalnya buai umbu. Nah, buai itu, wainya itu kan sungai. Buai itu artinya penguasa daerah sekitar sungai atau warga yang mendiami sekitar sungai, pemilik sungai. Nah, jadi memang sungai itu dekat dengan kehidupannya. Nah, dan kisah-kisah naga juga hadir dalam keseharian warga gitu. Selain dari kisah buaya putih, juga ada kisah naga. Naga dalam bahasa Sanskerta Jawa itu disebutnya ular. Dia juga diperlambangkan sebagai Dewi Kesuburan. Nah,
Dalam kepercayaan Lampung juga kita akan mengenal eh, Buddha Bhairawa, agama yang dianut oleh bangsa Tumi yang juga di dalamnya mengenal kepercayaan akan naga, eh, jenis-jenis naga yang menjaga surga dan di langit gitu. Ada naga yang di langit yang menjaga kayangan, ada naga yang menjaga kekayaan, mengatur hujan dan juga membersihkan sungai. Nah, gambar-gambar naga itu juga kita akan menemukannya di dalam motif tapis atau di dalam sesako yang biasa digunakan ketika begawi atau pemberian gelar. Juga kita akan temukan dalam kain tapal. Eh, jadi dulunya para gadis mulai-mulai itu di zaman dulu tuh selain dia menganyam tikau, tapi juga dia menyulam tapal. Nah, motif-motifnya itu adalah naga. Naga, makanya kan banyak juga motif perahu naga dan naga yang berlayar gitu. Dia ingin membicarakan juga bagaimana hubungan antara kesuburan naga sebagai perlambangan subur dengan sungai dan laut sebagai negara kepulauan atau banyak marga-marga yang tersebar di sungai-sungai. Nah, dalam begawi juga kita akan sering kali mendengar kisah-kisah kalau mereka para pengantin itu akan naik menggunakan kereta naga. Ratu itu disebutnya kereta dan dia akan dibawa oleh naga. Nah, naga juga dilihat sebagai bukan hanya sebagai kesuburan, tapi juga dilihat sebagai tingginya cita-cita, kesatuan, keberanian untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, begitu kira-kira. Di lain waktu kita bisa membicarakan lebih detail lagi, lebih luas. Kita bertemu lagi di lain waktu dengan percakapan yang lebih seru lagi, lebih menarik. Jika teman-teman, sahabat-sahabat kreatif, sahabat-sahabat John, ada saran untuk pembahasan apa soal sejarah dan budaya Lampung, bisa di komen. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah.